Ada itu. Berikutnya kakak akan masuk ke soal nomor 2. Ini apa sih? Ya, itu soal nomor 2. Masih di lembar soal kedua, ini soal nomor 2. Ada pramuka, ada gerakan pramuka, ada pramuka, ada pendidikan pramukaan. Fotonya seperti itu. Kira-kira masuk di mana ya? Nah, gitu kan. Baik. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut. Yes. Itu soal ketiga. Kakak ini bermain saja. Anggap ini sebuah permainan saja. Tidak perlu dengan sepanang, tidak perlu dengan wah mencari-cari. Tidak perlu. Ini soal ketiga. Ada pramuka, ada gerakan pramuka, ada kepramukaan, dan ada pendidikan kepramukaan. Baik. Lanjut. Ya. Nah, ini ada siaga. Ini masih menggunakan seragam yang dulu nih kakak sekalian, seragam yang dulu. Seragam siaga, penggalang, penegak, ada juga itu campuran, ada orang dewasa, penegak, pandega, pembina. Ini yang keempat soalnya. Masuk yang mana kan? Pramuka, gerakan pramuka, kepramukaan, pendidikan kepramukaan. Baik, lanjut. Ya. Soal 3 kakak. Ya, soal 3 tadi. Soal ketiga. Yes. Loh. 1, sejarah kepramukaan. 2, tujuan gerakan pramuka. Latihan PBB, sandi, morse, dan pioneering. 4, jambore, estafet, tunas kelapa, pesta siaga. Ada jawabannya: keterampilan kepramukaan, masa penjajahan Belanda Jepang, masa kemerdekaan, teknik kepramukaan, dan karakter. Baik, sudah cukup kan? Lanjut ya. Yo. Nah, KMD mahasiswa UNES tahun 2022, fundamental gerakan pramuka. Tema pertemuan kita hari ini masih tetap senyum, ceria, sehat. Baik, kakak-kakak tadi sudah saya ajak berpikir, walaupun itu berpikiran sangat menggunakan logika saja. Kemudian dengan santai suasananya yang nyaman juga karena kakak belajar di rumah sendirian gitu, sepi. Nah, maka tetap harus tersenyum. Baik, itu yang akan kita pelajari. Untuk belajar fundamental gerakan pramuka. Makanya di fundamental ini diberikan segmen di nomor 2 Kak. Andikan tidak ada upacara pembukaan, kemudian tidak ada arahan dari kampus, pasti fundamental gerakan pramuka diberikan segmen 1. Nah, karena tadi sebagai dasarnya, sebagai fundamental, sebagai pedoman yang harus dikuatkan oleh seluruh peserta pramuka. Ini kalau bicara fundamental gerakan pramuka, maka kakak akan bicara soal landasan hukum, hakikat pramuka, pelajari sejarah gerakan pramuka, dan pelajari juga gerak perjuangannya. Kakak dipahami dulu itu. Silakan dipahami. Yang harus dipelajari di fundamental gerakan pramuka. Landasan hukum, hakikat pramuka, pelajari sejarah gerakan pramuka, dan gerak perjuangan. Maka setelah itu kita akan temukan. Nah, ini kita sudah mulai masuk sesi 1, sesi lanjutan, landasan hukum. Ya, kakak coba. Nah, karena landasan hukumnya ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Sekalian sebagai bentuk observasi lah, bentuk observasi kakak kepada kakak pelatih, kepada para peserta. Apa yang bisa disampaikan atau makna apa tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Kemudian keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 tahun ini, yang harus kita pelajari seperti itu. Yang ketiga, putusan Munas Gerakan Pramuka.
Nah, ini sebelumnya akan kita lanjutkan dulu, baru nanti kita akan kembali. Nah, ini kakak. Jawaban kakak tadi sebagai do yang sudah kakak laksanakan, sekarang diobservasi lah ini oleh kakak sendiri, karena kita ketemunya di dunia maya, kita ketemu dengan daring. Kakak sekarang melihat sendiri, observasi sendiri. Apa yang sudah saya jawab tadi kira-kira ada masuk di sini apa enggak? Nah, nanti kita bahas materi berikutnya. Tapi tadi di soal kakak tadi ada jawaban itu apa enggak? Siapa yang benar semua? Silakan angkat tangannya. Sampaikan dengan kejujuran kakak. Siapa yang benar semua? Kakak pendamping Kak Nifa dan Kak Harisma. Kok tadi belum tak kenalkan ya? Sudah ya? Sudah kenal. Oh, tapi dapat tahu ya. Ya dilihat. Adakah yang angkat tangannya sudah benar semua gitu? Kakak, ayo. 48 peserta. Siapa yang jawabannya tadi benar semua? Terus mohon jujur ya, tetap kejujuran. 2 orang. Kak Ramadhani dengan Fania. Woi, selamat. Ada menjawab sudah benar 5. Tapi salah. Jawaban ini benar atau salah, Kak Kripo tidak bisa menjadi masalah. Karena bukan ini yang terpenting, tapi yang terpenting adalah proses. Nah, bagaimana nanti kakak-kakak proses mempelajari undang-undang gerakan pramuka. Baik, lanjut sekarang tidak kakak terus yang bicara. Tolong saya berikan beberapa poin, beberapa catatan yang kakak-kakak ketahui tentang undang-undang gerakan pramuka. Terus silakan. Kakak dibantu Kak. Nah, kira-kira undang-undang gerakan pramuka itu seperti apa toh? Nah, ditetapkan kapan? Nah, misalnya seperti itu. Atau berisi apa? Coba. Siapa kira-kira kakak yang punya inisiatif kayak gitu? Biar tidak saya terus yang bicara sekarang. Diberikan waktu 3 menit untuk mempelajari itu dan menyampaikan kepada kami. Tolong sampaikan undang-undang pramuka itu seperti apa, kakak boleh menyampaikan poin-poinnya. Silakan Kak. Ya, silakan bagi kakak yang bisa, silakan bisa raise hand ya. Raise hand, on cam, dan on mic. Bisa menjawab. Karena keaktifan juga mempengaruhi nilai kakak-kakak semuanya. Yes, betul itu sudah dibantu oleh pendamping kelas dulu. Pendamping kelas memang oke ya. Jadi aktif kakak-kakak itu juga akan menjadi sebuah penilaian. Jadi yang aktif coba kelas kita yang aktif. Ayo, coba silakan. Siapa? Tolong kami beri beberapa catatannya kakak ketahui tentang undang-undang gerakan pramuka. Boleh salah. Jadi boleh salah. Jadi di sini kakak menyampaikan boleh salah. Yang penting coba prosesnya menyampaikan. Angkat tangannya, hidupkan kamera, on-kan mic-nya, nah, sehingga bisa bicara. Adakah yang bisa membantu? 1 menit lagi. Ya, ada Kak Rifana. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifana Indonesia. Ini saya akan berbicara mengenai Undang-Undang Pramuka Nomor 12 Tahun 2010. Sebagai kesalahan ya Kakak. Ini pembangunan kepribadian ditujukan untuk ada yang bisa. Wah, luar biasa. Saya tepuk tangan dulu. Silakan, yuk. Siapa? bagi setiap warga negara demi kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya, pengembangan potensi diri ini sebagai yang harus diwujudkan berbagai upaya penyelenggara kependidikan antara lain melalui gerakan pramuka. Itu yang saya tahu, Kak. Terima kasih. Ini pendamping kelas ini yang paham. Coba diulang.
diulang sekali lagi Pak. Ini volumenya agak ditambah. Yang saya tahu tentang UU nomor 12 tahun 2010 itu bahwa pengembangan potensi diri sebagai hak asasi manusia itu Kak harus diwujudkan dalam berbagai upaya penyelenggaraan pendidikan, antara lain melalui gerakan pramuka. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, Kak. Ya, tidak salah dan itu jawaban itu sangat benar. Tapi kemudian begini, ini siapa tadi? Kak Rifana dari mana? Semarang, Kak Rifana dari mana? Bisa menjawab Kak dari Jepara. Jepara. Iya Kak. Jadi begini, baik. Kak Rifana pernah membuka undang-undang gerakan pramuka? Pernah belum membuka? Pernah Kak. Nah, pernah. Kalau pernah berarti pernah melihat bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Nah, seperti itu. Tapi memang itu isinya seperti itu, Kak, isinya. Nah, saya sebenarnya pengen Kakak itu Kak, di undang-undang itu ada sekian bab. Nah, misalnya gitu. Kemudian di pasal ini yang terpenting apa? Seperti itu. Berarti Kakak mempelajari. Nah, ini begini, Kak. Untuk fundamental gerakan pramuka, semua saja, seluruhnya. Nanti suatu saat Kakak buka undang-undang pramuka. Wong itu tipis kok bukunya itu. Kalau teman-teman mahasiswa, kakak-kakak membaca, belajar itu tidak harus dihafalkan, tapi paham isinya. Oh, babnya ini yang dibicarakan di Undang-Undang Pramuka ternyata ini. Dan tadi konteks utamanya seperti yang Kak Rifana tadi sampaikan. Jadi memang sebenarnya itu sebagai pembinaan generasi muda, luar biasa. Tadi benar Kak, yang jawab ini hanya ada 2 yang betul ini ya, yang 2 ya. Apa yang lain pura-pura tidak berani menjawab gitu ya. Baik, Kak Rifana, bagus, luar biasa, terima kasih. Oke, kita lanjut. Nah, yuk ini. Ini soal yang kedua ya. Ya, ini soal yang kedua. Jawabannya seperti ini, Kak. Jadi kakak paham dulu. Foto nomor 1 tadi gerakan pramuka. Yang foto nomor 2 kepramukaan. Yang foto nomor 3 pendidikan kepramukaan. Yang foto nomor 4 pramuka. Angkat tangannya yang 4 benar semua. Lambaikan tangan yang 4 benar semua. Di situ kelihatan semua apa enggak? Enggak ya? Siapa yang angkat tangannya yang benar semua? Ini. Oh iya, 1, 2, 3, oh ya banyak ya. Masih ada lagi? Oh biasa. Oh, pakai raise hand ya. Oh, saya pikir pakai angkat tangan seperti ini. Baik, luar biasa. Aduh, sudah lebih banyak dari tadi ya. Nah, masih ada lagi enggak yang benar semua? Selain tadi. Baik, tidak masalah. Salah pun boleh. Ya, karena sekali lagi bukan itu, tapi proses kita mendapatkan ini seperti apa. Nanti kan kita akan kembalikan lagi ke sana. Jadi berarti nanti gini Kak, kok gerakan pramuka kok nomor 1 seperti itu ya, berarti apa? Karena nanti kakak-kakak ingat bahwa suatu saat kita pasti akan ada tugas seperti itu Kak. Jadi begini, kakak kelasnya Ageng Serang. Di samping kakak-kakak mengikuti kegiatan ini secara rutin sesuai jadwal, jangan pernah kakak tidak mengerjakan tugas. Jangan pernah kakak tidak mengerjakan lembar kerja peserta. Jadi nanti ada LKP, ada lembar kerja peserta yang harus kakak kerjakan. Dan waktunya mungkin misalnya sampai malam. Tolong dikerjakan. Untuk kelas kita yang kompak, tolong dikerjakan dan tidak usah ragu-ragu. Salah apa benar, semua harus mengerjakan dengan baik. Syukur benar, karena itu akan menjadi poin penilaian bagi para pelatih untuk kakak sekalian. Baik, sudah banyak yang benar. Bicara soal sejarah pramuka, indikatornya harus gini Kak. Nah, indikatornya harus gini. Bicara soal sejarah pramuka kan, setelah kakak tahu landasan hukumnya, kakak harus tahu sejarah pramuka. Nah, seperti ini.
indikatornya di masa penjajahan Belanda berdiri Pathfinder namanya. Kakak besok bacalah. Ini kan kakak hanya memberikan motivasi saja. Diubah nama Pathfinder menjadi Pandu itu loh, oleh Kiai Haji Agus Salim. Nah, gitu. Maka muncul organisasi kepanduan di Indonesia. Ini yang mengubah Pathfinder, mengenalkan dengan Pandu ini Kiai Haji Agus Salim. Maka Kiai Agus Salim ini biasa disebut dengan Bapak Pandu Indonesia. Seperti itu. Di masa penjajahan Jepang, jadi kalau kita fundamental belajar pramuka, kakak pertama harus belajar landasan hukumnya, kemudian sekarang belajar tentang sejarahnya. Masa Belanda muncul Pathfinder karena itu yang membawa memang Belanda. Pathfinder itu diberi nama itu adalah seperti kepramukaan, seperti Pandu yang didirikan oleh Baden Powell dibawa ke Indonesia oleh Belanda. Tapi Belanda menyebut dengan Pathfinder, kemudian diubah Pathfinder itu menjadi Pandu, atau tidak diubah tapi dikenalkan seperti itu, dikenalkan seperti itu oleh Kiai Haji Salim. Maka setelah itu kemudian muncul banyak pandu di Indonesia muncul banyak pandu. Nah, tapi pada masa penjajahan Jepang organisasi kepanduan dilarang. Masa penjajahan Jepang organisasi kepanduan dilarang. Jadi yang ada hanya peta saja itu organisasinya. Pembela tanah air itu karena didirikan oleh Jepang. Nah, masa Indonesia merdeka, organisasi kepanduan bangkit kembali. Ini yang kita pelajari. Masa Belanda, masa penjajahan Jepang, kemudian masa Indonesia merdeka. Pandu-pandu yang tadi dilarang, kemudian bangkit kembali bermunculan lagi banyak. Nah, sehingga seperti inilah kira-kira. Jadi secara singkat pramuka di Indonesia, Kiai Agus Salim memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia. Tapi waktu itu belum dikenal dengan nama pramuka, belum. Nah, maka muncul PAPI, Persaudaraan Antar Pandu Indonesia, PPS, Pandu Pemuda Sumatera, PRI, Pandu Rakyat Indonesia, Perkindu, Persatuan Kepanduan Indonesia, dan masih banyak lagi, kakak-kakak masih banyak lagi. Ini kalau buka di sejarah. PAPI Persatuan Antar Pandu. Jadi muncul pandu-pandu berbagai organisasi pandu. Karena ternyata menyenangkan gitu loh. Wah, remaja-remaja mau bergerak, pemuda-pemuda mau bergerak. Tapi masih banyak orang tua yang mengikuti. Seperti itu. Nah, indikator lainnya belajar sejarah ini gerakan pandu-pandu setelah merdeka meningkat pesat. Ini yang menjadi perhatian kita. Oh, setelah merdeka ternyata pandu-pandu tadi muncul kembali setelah dilarang oleh Jepang, bermunculan lagi. Kan banyak sekali pandu-pandu yang tua enggak. Sementara para tokoh itu pengen menyatukan. Waduh, ini banyak organisasi pengen disatukan. Melalui Kepres nomor 238 tahun 1961, pandu-pandu itu dilebur jadi satu, bernama Gerakan Praja Muda Karana. Seperti ini kakak kisahnya. Nah, seperti ini. Maka, setelah menjadi pramuka kita bernyanyi. Nah, setelah menjadi pramuka kita bernyanyi. Jadi, saya berdiri di sini apa ya? Baik, dilayanglah. Saya harus berdiri. Kakak, itu lagunya. Nah, lagunya. Pramuka, pramuka, praja muda karana. Pramuka, pramuka, praja muda karana. Di tahun 61 berbagai macam pandu dilebur jadi satu, diberi nama baru. Yo pramuka, Praja Muda Karana. Kakak boleh menghidupkan, boleh meng-on-kan itu mikrofonnya, kemudian nyanyi pun saya. Tidak apa-apa, suaranya penggultai tidak masalah. Silakan hidupkan terus nyanyi bersama saya. Ayo kakak-kakak bisa mengikuti kakak pelatih untuk melaksanakan. Oke. Karena kakak siang ini kan besok akan menjadi calon pembina siaga. Nah, harus bisa bergerak, ya, harus bergerak. Karena pembina siaga itu akan diikuti. Ya,
Baik, nanti kakak pendamping juga itu loh. Karisma sudah siap di sini. Nanti menari ya kak. Karisma nanti menari. Baik. Yuk, baik, bisa di on mic. Pramuka, pramuka, praja muda karana. Pramuka, pramuka, praja muda karana. Di tahun 61 berbagai macam pandu dilebur jadi satu diberi nama baru. Pramuka, ya pramuka, praja muda karana. Sangat luar biasa. Baik, coba nyanyikan. Kakak nyanyikan bersama. Kakak nyanyikan dengan mikrofonnya dihidupkan, silakan. Saya tak melihat, saya tak lihat. Coba suaranya seperti apa? Silakan ya, bareng. 1, 2, 3. Pramuka, pramuka, praja muda karana. Pramuka, pramuka, praja muda karana. Di tahun 61 berbagai macam dilebur jadi satu, diberi nama baru. Pramuka, muda karana. Coba kak, salah satu kak Karisma disebut siapa yang kira-kira berani menyanyi sendiri, coba sendiri biar suaranya jelas. tadi dari Kak Rizka Pati yang game 48 bisa mengulang lagi lagu dari Kak Pelatih. Satu saja ya, yang lain matikan. Izin nyanyi, Kak. Yang keras ya, yang keras, yang keras. Pramuka, pramuka, praja muda karana. Pramuka, pramuka, praja muda karana. Di tahun 61 berbagai macam pandu dilebur jadi satu, diberi nama baru. Yo pramuka, praja muda karana. Terima kasih. Buat cengkok sendiri. Siapa namanya? Kak Rizka, Kak Rizka, Kak Rizka, 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 Rizka dari mana Kak Rizka? Dari Pati, Jawa Tengah, Kak. Oh, Pati. Dia biasa ayo bagus. Tapi coba sekali lagi ulangi. Yang lebih keras lagi. Rizka. Ulangi Kak. Ulangi Kak. Ayo Kak Rizka bisa Baik. menyanyikan lagi lagu dari Pramuka, pramuka, praja muda karana. Pramuka, pramuka, praja muda karana. Di tahun 61 berbagai macam pandu dilebur jadi satu, diberi nama baru. Yo pramuka, praja muda karana. Ya, baik Kak. Kalau asalnya dari Kak Repo begini. Tapi cengkoknya bagus itu enggak apa-apa. Kakak biasa main di itu ya, main di tayub ya, sinden tayub. Luar biasa. Pramuka, pramuka, praja muda karana. Pramuka, pramuka, praja muda karana. Di tahun 61 berbagai macam pandu dilebur jadi satu, diberi
nama baru yo pramuka praja muda karana. Begitu ya Kak. Baik Kak Rizka, terima kasih luar biasa. Wah, besok kalau kita ketemu di sini kita nyanyi bareng dengan satu kelas ya. Baik, Kak. Oh, kelasnya Gijirang. Wah, inilah Kak. Kenapa kemudian diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei tahun 1961 tentang gerakan pramuka yang menetapkan, nah ini lagi yang sudah disampaikan di awal, yang menetapkan bahwa gerakan pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Nah itu yang terpenting. Jadi diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 238 tahun 61 itu luar biasa kan, bahwa satu-satunya wadah atau melakukan pembinaan untuk generasi muda bagi anak-anak bangsa, itulah waktu itu gerakan pramuka itu. Dan di Keputusan Presiden terus sampai dengan tahun 2010 di masa Presiden SBY. Nah, itulah disahkan Undang-Undang Pramuka yang tadi disampaikan. Undang-Undangnya nomor 12 tahun 2010. Seperti itu. Nah, kisahnya itu ya. Kisahnya seperti itu. Baik. Yes, maka masih ada lagi Kak. Indikatornya seperti apa? Nah, ini ada para pelaku utama yang wajib dikenang Kak sampai sekarang dalam perjuangannya sampai muncul gerakan pramuka itu ada Kak. Siapa itu di tahun 61 itu ada pelaku utamanya. Ayo kira-kira siapa saja Kak pelaku utamanya? Ada Kakak pelaku utama sampai kemudian muncul nama gerakan pramuka yang tadi kita nyanyikan bersama. Wah, Kak Rizka lagunya mewakili luar biasa kok. Ini Kak pelaku utamanya. Kenapa Kak Presiden Soekarno pelaku utama? Yang bisa jawab? Kenapa satu Presiden Soekarno menjadi pelaku utama juga di kegiatan itu? Kenapa Kak kira-kira? Ya karena waktu itu zamannya zaman Presiden Soekarno Kak. Tahun 1961 itu Presiden Soekarno. Dan segala sesuatu kalau tidak mendapat keputusan dari MPR, DPR kemudian oleh Soekarno ya tentu tidak akan jadi sebuah keputusan itu. Kemudian ada Insinyur Juanda. Kira-kira siapa tahu Kak kenapa ada Insinyur Juanda? Ada yang bisa jawab? Gak usah takut Kak jawabnya, gak usah takut salah. Siapa yang bisa jawab? Yuk Kak, dibantu Kak. Ada yang bisa bantu kami? Kenapa Insinyur Juanda masuk pelaku utama sehingga muncul gerakan pramuka waktu itu? Yang dulu pandu-pandu. Ada? Silakan bebas. Siapa yang bisa bantu saya? Ya, monggo Kakak bisa bantu Kak Agus. Yang bisa menjawab langsung raise hand dan on mic Kak. Izin menjawab Kak. Ya, ada Kak Nurul. Silakan Kak, bisa on cam ya? On mic. Silakan jawab. Iya. Peran Insinyur Juanda dalam sejarah pramuka yaitu mewakili Presiden Soekarno yang waktu pada saat itu berada di luar negeri untuk menandatangani keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961. Betul. Betul, itu betul. Ya, jawabannya. Jadi Insinyur Juanda ini yang menandatangani surat keputusan. Surat keputusan nomor 238 tahun 61 itu karena memang betul Pak Karno, Presiden Soekarno waktu itu masih ada di Konstitusi yang menandatangani itu Insinyur Juanda.
Nah, itu betul. Chip masuk, sudah pinter ternyata. Baik, kemudian, sebentar. Ini begini, kalau saya sampaikan kepada kakak-kakak pendamping kelas. Hanifah, Kak Karisma, juga yang ada di sini, Kak Gus Pancono, bahwa yang lain kalau tidak mau jawab ini sudah banyak memberikan masukan kepada saya itu. Ada loh orang tuanya yang telepon begini. Anak saya sudah sering membina, Kak, tapi nanti pada saat pelaksanaan KMB dia akan diam saja, pura-pura bodoh. Dia akan pura-pura bodoh katanya gitu. Iya, dia akan pura-pura bodoh gitu. Jadi kakak harus jawab ya, biar tidak pura-pura bodoh nanti bisa bodoh beneran. Baik, ya Agus Salim sekarang ya, tolong beri bantu saya Kak. Kenapa ada tokoh Yaya Agus Salim di masa perkembangan pramuka itu? Itu ada yang angkat tangan. Baik, untuk Kak Novalisna bisa menjawab pertanyaan dari Kak Agus. Karena Kiai Haji Agus Salim adalah yang mengusulkan mencetuskan nama pramuka, Kak. Coba diulang, ayo Kiai Agus Salim mencetuskan nama apa? Coba diulang, Kak siapa? Kak Noval, ayo Kak Noval, coba diulang. Kiai Agus Salim mencetuskan Kiai nama Haji apa? Agus Salim merupakan salah satu anggota yang mencetuskan nama Praja Muda Karanas dan sehingga kita bisa mengenal pramuka, Pak. Ada yang bantu, ayo ada yang bisa bantu, coba diulangi. Kiai Haji Izin Agus membantu, Salim Kak. itu mengenalkan istilah apa, ayo? Izin membantu, Kak. Siapa? Nur Umi. Nur, nih, yuk, Nur, Mbak Iya. Nur, Kak Nur. Jadi Kiai Haji Agus Salim itu mengusulkan dan menggunakan istilah pandu dan kepanduan untuk mengganti itu pathfinder yang tadi sudah dijelaskan. Oh, gitu. Ya, betul. Ya, jadi Kiai Haji Agus Salim bukan mencetuskan nama pramuka, tapi waktu itu masih memunculkan istilah pandu untuk mengganti pathfinder. Jadi pathfinder pendidikan Belanda lah. Agus Salim mengusulkan nama-nama istilah itu yang menyerupai itu pandu. Jadi maka Kiai Haji Agus Salim disebut sebagai Bapak Pandu Indonesia. Seperti itu. Terima kasih sudah tercatat. Nah, baik, yang berikutnya kenapa ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX? Siapa bisa bantu saya, Kak? Kira-kira alasannya apa, Kak? Kok indikator ada pelaku utama, termasuk pelaku utama itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX? Yuk. Ya. Halo Kakak, ada? Kakak sekalian, Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini sebagai Kakwarnas yang pertama, Ketua Kuartir Nasional yang pertama. Dan beliau juga yang waktu itu menerima Panji Gerakan Pramuka dari presiden itu, sebuah Panji itu kayak sebuah bendera, itu diterimakan kepada Kiai Haji Agus Salim. Maaf, pada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dia juga sebagai tokoh. Nah itu kalau itu pada waktu dicetuskannya pramuka tadi, itu Kak. Lanjut ya. Yes. Nah ini jawaban ketiga. Nah setelah tahu tadi sejarah kepramukaan masa penjajahan ini, tujuan gerakan pramuka, karakter, keterampilan, kebangsaan. 3K Kak. Tujuan gerakan pramuka di sana, yaitu pembentukan karakter, mengembangkan keterampilan, menumbuh kembang kebangsaan atau nasionalisme. Yang latihan PBB Sandi Morso Marik itu termasuk keterampilan pramuka. Yang jambore estafet mas kelapa pesta siaga itu termasuk teknik kepramukaan. Di sana ada keterampilan permukaan, ada teknik kepramukaan. Nah, ini Kakak sebenarnya tidak akan bicara di sana teknik kepramukaan seperti apa, keterampilan permukaan seperti apa, karena nanti akan dibahas di materi lain, segmen lain. Tadi Kakak mencoba saja
mencoba mengkaitkan pengetahuan kakak tadi urusannya dengan pramuka, gerakan pramuka, pendidikan kepramukaan, dan kepramukaan. Seperti itu. Siapa yang 4? Betul semua. Mana tangannya yang 4 betul semua? Ada 1, 2, 3, 4. Yes. Banyak. Oh, banyak banget ya. Betul semua ya. Banyak banget. Waduh, terima kasih. Sudah luar biasa berarti. Ya. Baik, terima kasih. Yang misalnya, coba yang salah ada enggak? Yang salah. Ada yang salah, yang 4 belum betul semua ada. Kalau masih ada enggak masalah. Enggak masalah. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya sebuah kuis permainan, tapi paling tidak kakak mulai akan menjawab. Di sini terjawab kenapa pentingnya fundamental gerakan pramuka tadi, terus dipelajari sejarahnya, landasannya diketahui, gerak juangnya. Nah, gerak juangnya seperti apa nanti akan kita bahas di berikutnya, kakak. Nah, masih ada pembahasan berikutnya sebelum nanti kakak ada tugas. Nah, kita latihan dulu kak ya. Coba kita latihan dulu, dipikirkan dulu yuk. Latihan pemanasan otak ya. Kakak tak istirahat kalau pemanasan otak. Kira-kira sudah ada yang bisa baca? Siapa yang bisa membaca tulisan ini angkat tangannya. Oh itu kak, ada yang bisa? Silakan siapa? Ya, yang paling atas dulu ya, yang paling pertama dulu coba. Silakan, Kak Umi. Terima kasih Kak, saya akan membaca tulisan di share screen ini. Yang keras lagi mohon. Ya Kak. Pesan ini saya bisa membaca. Halo Kakak, apa kabar? Semoga sehat dan baik-baik saja ya. Sehat selalu, amin. Betul. Tadi yang lain apakah kira-kira sudah bisa semua ya? Apakah sudah bisa semua ya yang lain? Ini begini Kak, kakak sebenarnya tidak mencoba memberikan soal apa itu sandi apa-apa, ya. Tapi sebenarnya kakak pengen membangun sebuah motivasi saja. Jadi ternyata belajar di pramuka itu kan yo tidak kemudian letterlek, nah, undang-undang harus baca begini, tapi ada seni-seninya. Nah, itu motivasi kakak repo buat para kakak calon pembina. Nah, calon pembina jadi bisa bermain. Baik, kalau tadi Kak Umi sudah bisa, ini yang lain mungkin ya. Yang lain yuk. Yang lain siapa? Ada yang bisa? Tangannya di mana? Diangkat. Yang selain Kak Umi ya. Yang lain ya. Yuk. Ya, siapa tuh Kak? Tidak kelihatan. Namanya boleh sebutkan. Ya, Raihan. Ada anak perempuan yang namanya Raihan ya? Oh, Raihanisa. Baik, tidak membuli. Raihan itu kan tulisannya itu Raihan, tapi laki-laki. Ini Raihanisa, ada nisanya. Yuk, Raihanisa, silakan. Baik Pak, izin membacakan. Aku akan berusaha sebaik mungkin menjadi pembina terampil di sekolahku. Bagus. Aku akan berusaha sebaik mungkin menjadi pembina terampil di sekolahku. Baik, itu kita main-main tadi. Kita main-main. Kita lanjut ya materinya. Nah, sebagai penumbuhan motivasi dan semangat, karena ini sudah sepakat dengan para pelatih pendamping maupun pendamping kelas, kita harus punya yel. Nah, ini yelnya Kak. Sudah saya masukkan di grup kan? Kemarin pagi-pagi tadi harus dihafalkan. Yel kelas Ni Ageng Serang. Nah, kita buat dulu. Besok kalau kita pas touring kita tampilkan lagi yang seperti apa gerakannya. Sementara ini kami ada
siap kembangkan diri, bergiat yang menyenangkan, kelasnya King Serang, semangat mengabdi, sukses bersama. Kakak-kakak ini penting, ya, selalu dipanggil. Nah, kelasnya King Serang kami ada, siap kembangkan diri karena kakak sudah mengikuti latihan di kursus Mahir Dasar ini. Kakak besok akan menjadi pembina. Sekarang ini masih calon pembina. Bergiat yang menyenangkan. Kelasnya King Serang semangat mengabdi, sukses bersama. Seperti ini kan. Kakak nanti boleh menirukan, ya boleh menirukan. Kakak akan seperti ini. Kalau saya tangan kanan kembali. Nah, ini Kak. Kalau dipanggil kelasnya King Serang, kakak semua akan mengatakan kami ada. Nah, di sini kami ada. Oke, setelah itu siap kembangkan diri seperti ini. Siap kembangkan diri seperti ini. Kelihatan ya di layar. Terus kemudian bergiat menyenangkan, maka akan begini. Bergiat, ya bergiat putar, bergiat menyenangkan. Bergiat menyenangkan. Oke, kemudian akan mengatakan kelasnya King Serang semangat mengabdi, sukses bersama. Harus tepuk tangan. Nah, kelasnya King Serang semangat mengabdi, sukses bersama. Harus tepuk tangan. Oke, jadi kembali sini. Baik. Ini ada gangguan kamera utama. Nah, sehingga kakak harus duduk sini lagi. Duduk sini. Jadi begini. Hah? Bisa lagi? Di sini saya? Nah, maksudnya begini. Kayak main drama nangis. Baik. Baik, kami ada tangan di sini, tangan kanan menghafal itu. Kami ada. Siap kembangkan diri ini, ya. Bergiat menyenangkan. Bergiat menyenangkan. Ada yang ya, bergiat menyenangkan apa? Bergiat menyenangkan. Bergiat menyenangkan. Oke. Kelasnya King Serang semangat mengabdi, sukses bersama. Ya, baik. Gus Adel bisa sini ya. Ya. Pendamping di sini, yuk kita tanya ke sana. Ya, bareng-bareng. Yang nanti ditutur oleh semuanya. Kelihatan di sini, Pak. Di sana. Kerja, bentar. Ya. Nah, kelihatan di sana. Baik. Kami akan akhiri. Kelas King Serang, kami ada. Siap kembangkan diri. Bergiat. Kelas King Serang, semangat mengabdi, sukses bersama. Semuanya kan juga. Jalan kelasnya juga. Kelasnya King Serang, kami ada. Siap kembangkan, bergiat menyenangkan. Kelasnya King Serang, semangat mengabdi, sukses bersama. Biasa. Aduh. Baru kali ini saya punya tim yang luar biasa kompak ini. Ya, terima kasih. Kak Nifa. Ya, Nifa, dan saya tadi keliru, Nifa dengan Kak Aisma luar biasa. Kakak harus hafal ya, besok harus ditampilkan di untuk kelas kita waktu kita luring. Yes, baik. Nah, sekarang gini Kak, sebagai refleksi Kak. Sebagai refleksi. Jadi tadi kakak sudah berbuat, kakak sudah melakukan tadi awalnya. Pertama introduction-nya sudah kami sampaikan pada kakak. Bahwa tadi tujuannya pembelajaran
fundamental adalah seperti itu. Ada 3 tadi. Ya paling tidak 3 sudah. Yang lain-lain banyak. Terus saya sudah mereview bahwa kakak tadi sudah mendapat penjelasan dari kampus di Pelacang. Seperti apa. Itu kan harusnya. Nah, terus di dunia kakak tadi sudah melakukan banyak hal. Kakak sudah melakukan banyak hal. Saya suruh mencoba. Membuat ini, menggabungkan ini, mencocokkan ini. Lah itu sudah kakak sudah melakukan. Setelah kakak melakukan tadi, kami coba sudah observasikan. Nah, sudah observasi kakak tadi, para pendamping kelas, juga pelatih pendamping membantu tadi. Kakak coba bisa menjawab. Jadi kami sudah lakukan observasi. Nah, kemudian kita sekarang refleksikan, akan saya refleksikan. Jadi refleksi itu pembelajaran fundamental yang kali ini kemudian akan kita simpulkan bersama-sama. Kita simpulkan, kemudian nanti ada di aplikasinya. Maka di aplikasinya kakak nanti ada tugas. Nah, tugas yang harus dikerjakan. Nah, ketika tugas dikerjakan nanti diunggah ke Google Classroom milik kita. Nah, kemudian nanti akan dibuka oleh pelatih. Sekali lagi, saya pesan kepada seluruh kakak peserta di kelas G, semua tugas dikerjakan. Jam berapa kak? Nanti saya tidak diingatkan. Ayo. Sekarang jam berapa? Jam 11. Oh, masih aman. Baik, jam 11 masih aman. Tapi masih pas ini. Baik. Nah, kita akan refleksikan. Coba yang pertama, kita belajar fundamental gerakan pramuka. Tadi sudah ya kak, landasan hukum. Nah, landasan hukumnya tadi apa saja kakak sudah tahu tadi menyebutkan. Ya, landasan hukum apa kak? Betul. Yang kedua apa kak? Yuk. Keputusan presiden. Betul. Keputusan presiden nomor 238 tahun 61. Kemudian landasan berikutnya? Keputusan 16 gerakan pramuka. Ya. ADART kak itu kak. Ya, ADART gerakan pramuka. Yang terakhir ADART gerakan pramuka itu ADART nomor 7/2018. Itu kak. Coba suatu saat kakak silahkan buka itu ya, undang-undangnya dibuka. Itu enggak kandel kok kak. Tidak setebal Undang-Undang 45 itu mau. Undang-Undang pramuka itu tipis tapi sudah menyangkut semua di sana. Bagaimana mengatur anggota, bagaimana orang dewasa, bagaimana peserta didik, siaga, penggalang dan penegak, ada semua, umurnya ada semua di sana. Terus di Kepres nomor 238 itu yang penting tahu saja sejarahnya kak, tahu riwayatnya sajalah kenapa muncul 238 tahun 61 tadi ya. Kemudian di ADART lagi kan sana seperti apa iurannya, misalnya ada iuran anggota itu boleh apa tidak, gerak-gerakannya seperti apa, surat-suratnya sebagaimana, lah itu ada semuanya di ADART gerakan pramuka. Pelajari kak, karena itu sebagai landasan hukumnya. Berikutnya tadi sudah kita kenali tadi hakikat pramuka kak, sudah kenali. Ada istilah pramuka, kepramukaan, gerakan pramuka, juga ada pendidikan kepramukaan. Tadi kakak sudah bisa membedakan kan? Oh ini pramuka, oh itu gerakan pramuka, oh itu kepramukaan, oh itu pendidikan pramuka. Nah, nanti kakak harus bisa menguraikan. Jadi begitu. Nah, dari jawaban tadi kakak sudah mencoba melakukan. Terus saya tadi sudah observasi pada kakak, hasilnya sudah ada yang 4 betul semua, banyak yang ini bisa. Nanti kakak harus bisa menguraikan itu, ada pramuka, gerakan pramuka, kepramukaan. Jadi begini kak landasan. Terus kalau belajar fundamental, setelah tahu landasan hukum, kenali hakikat pramuka, berikutnya kakak akan pelajari sejarah gerakan pramuka secara garis kecil. Secara garis kecil tadi kami sampaikan sejarah gerakan pramuka di Indonesia. Jadi intinya di masa Belanda berdiri Pathfinder yang dibuat oleh Belanda. Kemudian Agus Salim memperkenalkan istilah pandu, banyak muncul pandu. Masa penjajahan Jepang kemudian tidak boleh. Setelah Merdeka boleh muncul kembali. Terus disatukanlah di tahun 61 tadi dengan nama gerakan pramuka tadi loh kak. Nah seperti itu. Nah ya tadi sudah kami sampaikan. Nah ini bisa dianukan. Besok kalau kita ketemu sejarah gerakan pramuka ini bisa di apa namanya kak, kalau dia akan bermain sebagai insinyur Juanda, dia akan bermain sebagai apa namanya, bermain metode bermain peran. Nah, harus bermain peran. Nanti
Pandu Hawe, Putih Uni, Pandu Kristen Indonesia, Putih ini, Pandu Putih Indonesia, masing-masing yel. Kemudian disatukanlah dengan pramuka, gerakan pramuka itu semuanya menjadi suatu pramuka. Wah, seru kalau dimainkan, seru Pak, betul. Senang kalau untuk latih membina anak-anak, senang itu. Bermain peran sejarah pramuka, wah bagus. Ya. Terus berikutnya pahami gerak juang gerakan pramuka. Gerak juang gerakan pramuka. Nah, pramuka Kak, gerakan pramuka punya tujuan. Yang pertama ini tujuan. Satu, dia memiliki tujuan. Tujuannya itu Kak, membentuk generasi muda 3A. Kakak harus ingat itu. Karakter, keterampilan, kebangsaan atau nasionalis. Tapi kalau 3K berarti itu Kak. Karakter, keterampilan, kebangsaan. Nah, secara karakternya dibentuk Kak. Karakternya dibentuk. Jadi mulai sekarang siaga itu. Maka sekarang ada pendidikan karakter bangsa itu yang sebenarnya di pramuka sudah lama itu. Terus keterampilannya dikembangkan. Ya pandai membuat pionering. Kalau siaga mungkin sudah kenal dengan sandi yang sederhana. Terus dikenalkan pionering tali temali yang sederhana. Itulah di sana keterampilannya. Kemudian kebangsaannya harus ditumbuhkan kan. Rasa nasionalisme melalui upacara pembukaan, melalui upacara hari-hari besar harus ditumbuh kembangkan, ditumbuhkan. Karena kebangsaan kalau tidak ditumbuhkan kemudian akan layu, akan hilang dia. Seperti itu Kak maksudnya. Nah, lanjut. Yang kedua, kalau tadi tujuannya, pramuka punya tujuan tadi ya Kak, 3K. Karakter, keterampilan, kebangsaan. Kemudian harus dibuat kurikulum. Nah, fundamental gerakan pramuka untuk kuatnya harus ada kurikulum Kak. Ini harus ada kurikulum. Nah, kurikulum ini dikembangkan. Nah, kurikulum ini dikembangkan melalui ini Kak. SKU, SKK, SPG. Jadi kurikulum gerakan pramuka dikembangkan melalui itu. Ada SKU, syarat kecakapan umum. SKK, syarat kecakapan khusus. SPG, syarat kecakapan pramuka Garuda atau syarat pramuka Garuda. Ini besok akan dibahas sendiri Kak. SKU, SKK, SPG akan dibahas sendiri oleh segmen sendiri. Kakak, saya hanya memperkenalkan bahwa kurikulum gerakan pramuka itu, ya kurikulum pramuka dikembangkan melalui itu, melalui sana SKU. Lalu SKU, SKK, SPG ini dikembangkan ke dalam 5 ranah, yaitu yang disebut sosial, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Kalau boleh saya mengatakan lambangnya ini kan, ya spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Jadi 5 jari ini. Nah, ini gampang. Masalah itu dimaknakan nanti saya bisa maknakan. Sekali lagi, sensosip yang dikembangkan 5 ranah kecerdasan tadi itu Kak. Spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Nah, kemudian untuk mencapai itu Kak, agar bisa tercapai ini, 5 ranah kecerdasan bisa dicapai, maka alat untuk mencapainya harus menggunakan ini Kak, keterampilan kepramukaan dan teknik kepramukaan. Keterampilan pramukaan dan teknik kepramukaan. Jadi ada yang masuk keterampilan pramukaan seperti apa, yang masuk teknik kepramukaan. Di pramuka, alat untuk mencapai ini semua Kak, 5 kecerdasan ini, maka melalui ini keterampilan. Nah, Kakak, di kurikulum dalam penerapannya, kurikulum pramuka dalam penerapannya, kalau pengembangannya kan itu, SKU, SKK, SPG melalui itu, tetapi dalam penerapannya besok ada PDKMK. Kakak tidak akan menyampaikan sekarang, karena nanti di segmen ketiga akan membahas khusus tentang PDKMK. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Kakak Sulur. Joyo Sukendro. Wah, jadi nyambung Kak. Jadi nyambung di segmen pembelajaran di KMD itu nyambung Kak. Oh, ini fundamental gerakan pramuka bicara soal ini. Jadi fundamental itu nanti akan bicara soal PDKMK. Maka di sini tidak saya bicarakan. Jadi dalam penerapan kurikulum itu, penerapannya menggunakan PDKMK. Apa PDKMK nanti akan disampaikan oleh pelatih. Saya tidak sampaikan sekarang. Biar menarik. Dan itu saya tidak bisa menyampaikan, nanti yang menyampaikan ada pelatih.
tak bocori ya, yang menyampaikan nanti Kak Sulu, PDKMK. Wah seru itu nanti. Seperti apa materinya kita tunggu tanggal mainnya. Nanti di segmen ketiga setelah sholat Jumat. Nah, berikutnya nih, kan indikator ketercapaian tujuan dari pramuka tadi kan punya tujuan, ya, punya tujuan tadi 3K. Terus agar mencapai tujuan tadi, maka dibuatlah kurikulum. Kurikulum pramuka tadi dikembangkan dengan SKU, SKK, SPG. SKU, SKK, SPG ini dikembangkan dengan 5 ranah kecerdasan. 5 ranah kecerdasan yang untuk sesosip tadi. Nah, terus di kurikulum sendiri itu dalam penerapannya PDKMK kita lewati. Nanti karena akan ada lagi. Nah, indikator ketercapaian tujuan itu kalau pramuka itu bisa seperti ini kan. Sing dulu apa itu yang atas sendiri? Oh happy ya, ya bahagia. Jadi gini kan, indikator tercapainya tujuan pramuka itu kalau satu pramuka atau peserta itu satu bahagia, yang kedua sehat jasmani dan rohani, yang ketiga suka menolong. Mana ada pramuka yang tidak suka menolong? Yang keempat berkarya. Jadi kalau di kegiatan siaga misalnya, suatu saat ada membuat hastakarya itu berkarya juga. Juga ada kegiatan yang dilombakan seperti apa, nah, itu namanya berkarya. Jadi kalau pramuka itu bahagia, sehat jasmani, sehat rohani, suka menolong dan berkarya, indikator ketercapaian tujuan pramuka. Nah, tujuan akhirnya ini ya, tujuan akhirnya hidup bahagia, mati bahagia. Ini pesan Golden Powell terakhir. Pesan terakhir Golden Powell ini kan, hidup bahagia, mati bahagia. Kalau anak muda sekarang hidup foya-foya, mati masuk surga, itu semboyan anak remaja jalanan. Hidup foya-foya, mati masuk surga. Masa bisa sih? Ya bisa saja asal diamini akan mereka beribadah. Ini kan hidup bahagia, mati bahagia. Pesan terakhir. Tujuannya terakhir seperti ini. Baik kan. Nah, kalau diringkas kecil-kecil semacam ini kan, silakan dipelajari. Nah, silakan dipelajari. Tapi baik, coba sebagai bentuk refleksi ini kan, refleksi saya itu tadi, refleksi yang kita kesimpulkan itu sampai enggak kepada kakak? Sampai enggak? Yuk, salah satu coba, belum tanya jawab, salah satu coba menyampaikan tadi yang kakak sampaikan tentang fundamental gerakan pramuka. Siapa yang bisa memberikan penjelasan? Salah tidak masalah kak. Seperti yang kakak tadi sampaikan, seperti yang kak Kripo tadi sampaikan. Sebagai refleksi coba bentuk kakak memahami tadi fundamental. Siapa yang bisa membantu? Sampaikan seperti kakak tadi. Yuk, ada yang bisa bantu? Cap tangannya. Biasanya kuning yang di situ ya. Jadi gitu tuh Kak Kati. Belajar fundamental gerakan pramuka. Ternyata begini. Ada tujuannya, ada kurikulumnya, dikembangkan dengan ini, dengan ini. Boleh. Siapa kakak yang sudah? Apakah ada yang paham? Saya yakin kakak tahu, tapi menyampaikannya mungkin kakak ragu-ragu. Sampaikan saja kak, sampaikan saja. Tidak ada salahnya. Nanti kami bantu. Silakan. Satu kelasnya Ageng Serang, yuk tetap semangat. Sampaikan saja dengan berani. Ada siapa ya? Tolong panggil namanya. Hah? Oh, Rizka. Yang tadi juga ya? Apa lain? Izin menyampaikan Pak mengenai yang tadi dijelaskan Bapak, itu mengenai fundamental gerakan pramuka itu ada 4 yang harus kita pelajari. Itu tadi ada landasan hukum, hakikat pramuka, pelajari sejarah gerakan pramuka dan gerakan pramuka. Yang landasan hukum itu meliputi ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, Kepres Nomor 238 Tahun 1961, dan ada ADART Gerakan Pramuka. Lalu untuk hakikat pramuka itu terdiri dari pramuka, lalu ada
gerakan pramuka, kepramukaan, dan pendidikan pramuka. Selanjutnya mengenai sejarah gerakan pramuka itu tadi Bapak menyampaikan ada masa penjajahan Belanda, Jepang, dan kemerdekaan gitu. Terus tadi saya juga menyimpulkan bahwasanya awalnya itu namanya Defenders gitu, dan diubah oleh saling menjadi pandu atau kepanduan. Selain itu, tadi Bapak juga menyebutkan Juanda dan Sultan Hamengkubuwono dan Haji Agus Salim. Pramuka itu tadi ada tujuan dan kebangsaan, KU, SKK, dan SPG. Kurikulum itu dikembangkan menjadi 5 ranah, yaitu sesosif. Dan untuk mencapai 5 ranah itu butuh adanya alat, yaitu keterampilan, kepramukaan, dan teknik kepramukaan. Gitu, Pak. Maaf kalau salah. Sudah ya? Tujuan akhirnya kalau tercapai berarti seperti apa harapannya? Tadi ada bahagia, lalu ada Sehat, ya, jasmani. happy, health, helpful, and handicraft. Oke. Ya, baik, luar biasa loh ini. Di pembina pendamping sudah punya datanya kan? Ya, para pendamping sudah punya datanya. Jadi, itu kalau mengikuti terus sudah begitu dinyatakan lulus itu. Nah, dan harus menjadi terbaik. Tapi masih kita tunggu karena nanti kita ketemunya masih Jumat, Sabtu, Minggu, terus besok ditambah tahun 2023 ya. Ya, luar biasa Kak, begitulah maksudnya ketika kita ada apapun di kelasnya Gerang harus berani menjawab, harus berani menyampaikan seperti itu. Dan itu bagus, Sudah. Ya walaupun misalnya belum lengkap tapi ya sudah oke lah ya sudah. Berarti untuk Kak Rizka nomor berapa tadi? Nah, kita beri tepuk salut. Nah, berarti begini, tepuk salut, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Nah, itu. Tata jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Nah, begini. Sudah? Rekan pramuka masih ada waktu sedikit, barangkali nanti akan bertanya, tapi kita lanjutkan dulu di ruang pertanyaannya. Kita ini dulu. Kakak-kakak sekalian di kelasnya Gerang, semangat mengabdi, sukses bersama. Maksudnya kakak, yel yang saya sampaikan sukses bersama itu begini, ini punya filosofi. Nanti seluruh peserta di dalam kelasnya Gerang harusnya ada 50 ya Kak? 50 apa 48 ya? 48. 48 itu satu harus bisa lulus semua. Tidak yang lulus ada yang ketinggalan berarti tidak sukses bersama. Terus paham semua dengan materinya. Materinya paham, bisa lulus. Maksudnya kakak memberikan filosofinya itu sukses bersama itu seperti itu. Jangan ada yang bisa, ada yang tidak bisa, ada yang tidak mengerjakan tugas, ada yang mengerjakan, jangan begitu. Sukses bersama itu yang mengerjakan tugas bareng, boleh bermusyawarah, lulus bersama itu sukses bersama, maksud seperti itu, harus lulus semua. Nah, kakak di lembar tugas untuk segmen kedua fundamental gerakan pramuka seperti itu, Kak. Nanti kakak ada nama, nomor kelas. Tolong kalau menulis nama depannya jangan sampai
jangan sampai disingkat ya, nama depannya ditulis saja semua, nomornya berapa. Terus kelasnya Nyi Ageng Serang. Kemudian tugasnya ini Kak, ya, tugasnya ini. Nah tugas ini unduh di sini Kak, unduh format ini di GCL, Nyi Ageng Serang. Jawab dan unggah sebagai aplikasi Kakak. Kayak ada batasnya itu, maksimal jam 11 malam, jam 11 berapa? Jam 23:09. Kakak, nanti kakak tugasnya itu unduh ya, unduh format itu di GCR, kemudian setelah kakak menulis, mengunggah, membuat, download, terus kakak kerjakan, diunggah lagi ke situ Kak, nanti di situ kakak akan ada penilainya di Google Classroom-nya Nyi Ageng Serang. Nah, kakak nanti akan dikoreksi oleh pelatih ada nilainya seperti itu. Jadi tolong itu dikerjakan. Kak, apa harus disetorkan malam? Ya udah. Kalau kakak sudah selesai, nanti setelah istirahat atau nanti habis pulang selesai maghrib, sholat maghrib, kakak buat. Jangan lupa yang muslim juga sholat isya, kakak buat terus diunggah, kakak langsung akan dapat nilai. Nah seperti itu. Adakah yang ditanyakan Kak? Adakah yang akan ditanyakan? Ini kakak tidak usah ambil ini, tidak usah ngopi. Tapi kakak nanti langsung ambil ya, langsung download di ini. Sudah disiapkan oleh tim IT. Tim IT kita itu Kak Sulur loh. Maksudnya yang kelas kita ini IT-nya oleh Kak Sulur. Jadi Kak Sulur itu juga sebagai pelatih. Tadi sudah saya sampaikan di grup. Beliau sebagai pelatih juga sebagai IT. Nah, kalau yang lainnya ada pelatih pendamping, ada pendamping. Baik, saya kembalikan. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah jelas semua, Kak. Sudah semua. Kira-kira masih adakah yang ditanyakan tentang yang tadi disampaikan oleh Kak Agus Krepo? Jelas semua, Kak ya? Luar biasa. Tidak ada pertanyaan, berarti jelas. Silakan nanti unduh ya Kak ini. Jangan lupa Kak, ini wajib dikerjakan dan diunggah. Dan nanti agar ada di sana kakak mendapat nilai. Dan itu nanti kakak Agus Krepo sendiri yang akan menilai ini. Nah, seperti apa pemahamannya kakak. Perintahnya seperti ini. Jawabnya yang jelas, nah, tidak usah berbelit-belit, itu poin, jawabnya benar, nilai gitu aja. KKM kita 70 ya kan? KKM tadi sudah disampaikan kan oleh Kapus di Pacam, KKM kita 70. Jadi kakak jangan sampai mendapat nilai di bawah itu. Kak, pretest. Tadi pretest saya dapat 52, tidak masalah. Saya dapat 42, tidak masalah. Ya, besok harus dikejar lagi agar mendapat lebih banyak lagi sehingga di atas KKM. Gitu ya, Kak. Nah, terima kasih. Tapi karena ini masih ada waktu, jadi berakhir pada pukul 11.45, kakak masih ada waktu sedikit. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, ya boleh saja. Tidak ada, tapi kalau ada pertanyaan, saya terima. Saya berikan waktu untuk mikir-mikir pertanyaan ya, kalau ada. Kak Vika ikut Yum apa enggak? Kak Vika masuk di Yum enggak? Ada? Kak Vika, apakah ada sesuatu yang akan disampaikan Kak Vika? Boleh kalau Kak Vika mau menyampaikan. Apakah barang itu yang berkaitan dengan materi saya atau mau menyanyi atau mau apa? Mumpung ini masih ada waktu Kak Vika. Halo Kak Vika. Kan Jumatan ya nanti. Peserta adakah yang mau menyampaikan? Tidak ada? Kak Vika monitor enggak? Kak Sulur monitorkah? Kak Sulur ikut di kita enggak? Ada, Kak Sulur ada sesuatu yang kan dari materi saya tadi mungkin berkaitan dengan IT. Tadi di PDAMPK kan kami tidak menyampaikan karena nanti Kak Sulur.
artinya gini, secara teknik mereka mungkin nanti mengerjakan gimana, seperti apa, ada penjelasan dari Kak Sulur? Silakan. Baik, terima kasih Kak Krepo. Untuk nanti pada saat kakak peserta silahkan mendownload format di Google Classroom yang segmen kedua. Di situ juga ada yang untuk application-nya. Kemudian kalau misalnya kakak sudah download, diisi, kemudian segera di-upload lagi ke yang application-nya. Silakan, mulai sekarang juga memungkinkan, mungkin kalau misalnya jam istirahat mau memanfaatkan waktu, saya persilahkan. Untuk pembuatan paling lambat jam 23.59 itu harus diupload, karena besoknya akan dikoreksi oleh kakak pelatih. Dari saya sementara itu Kak Agus. Baik, terima kasih Kak Sulur sudah mendampingi dan untuk saya. Jadi begini Kak Sulur, nanti kalau ada peserta yang misalnya agak kesulitan di masuk sebagainya, mohon Kak Sulur tetap bisa membantu gitu Kak untuk para peserta di IT-nya. Ya, siap Kak, siap. Baik. Sip, terima kasih Kak Sulur. Peserta adakah yang mau menyampaikan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, maka saya akan kembali ke sini, Kak. Nah, ya, ke sini ya. Saya kembali ke sini. Tanyakan dalamnya, Karena kakak kayaknya belum pada kompak itu tadi. Lagunya seperti ini. Lagunya judulnya apa ya? Satu jari kanan, satu jari kiri. Judul kok jauh banget. Satu jari kanan. Ya, kan? Satu jari kananku, satu jari kiriku, digabung jadi dua, jadinya begini, jadilah jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, maka dua itu begini ya. Oh, gitu. Dua jari kananku, dua jari kiriku, digabung jadi empat. Jadilah berdiri, jadilah kelinci, tiga jari kananku, tiga jari kiriku, digabung jadi enam. Jadilah berdiri, jadi kacamata, empat jari kananku, empat jari kiriku, digabung jadi delapan. Jadilah berdiri, jadilah tendaku, lima jari kananku, lima jari kiriku, digabung jadi 10. Jadinya begini, terima salamku. Baik, kita disingkat. Ini ramping. Nah, Gus ini Kak. Gus Pancono. Yari. Baik, nah kita di sini. Baik, yang di segmen 2 tentang dan gerakan bangga sudah kami sampaikan kepada kakak semuanya. Harapan kakak semuanya paham. Kemudian jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kalau ada kesulitan boleh jawab ya. Kalau silakan kesulitan boleh tanya. Kak Pancono, boleh Kak Agus Depo, boleh Kak Nipa, juga boleh Kak Karisma. Kalau untuk materi silakan. Kalau ada kesulitan, tapi insya Allah kami akan jawab. Atau lewat juga kelas saya dan lewat. Begitu saya kira sudah semuanya akan sampaikan dan kita akan yel yang terakhir. Mari kita yel yang terakhir. Baik, kelas Niagara Serang. Kami ada siap kembangkan diri, bergiat menyenangkan. Kelasnya Ageng Serang, semangat mengabdi, sukses bersama. Ya, kita lambaikan tangan pada semua peserta. Baik, nanti saya akan kembalikan ke pada Kak Nirwa dan Kak Karisma untuk selanjutnya menutup biasa segmen kedua. Terima kasih dan salam
Pramuka. Salam. Ya. Masih semangat ya kakak-kakak? Yuk, bisa interaksi ya, bisa on mic, bisa menjawab. Apakah masih semangat? Cek. Suara saya masuk ya? Ya, ini kakak-kakak peserta, apakah masih semangat? Kelasnya Ageng Serang? Masih, Kak. Masih ya, masih semangat. Oke, karena untuk segmen kedua sudah berakhir, dari kakak-kakak bisa istirahat, sholat, dan makan sampai pukul 1. Jadi nanti pukul 1 kembali lagi ke room Zoom dengan link yang sama ya Kak. Jadi jam 1 harapannya kakak-kakak sudah di room Zoom. Gitu. Bisa dipahami? Ya, mohon maaf ya telat ya. Untuk join Zoom-nya itu 10 menit sebelum jam 1. Berarti jam 12.50 itu sudah join Zoom. Bisa dipahami ya? Bisa, Kak. Bisa ya Kak. Ya, jangan lupa presensi segmen 2 melalui Google Classroom. Apakah sudah pada presensi? Coba ya sudah bisa raise hand. Oke, sudah pada presensi ya. Yang belum presensi silakan bisa presensi melalui Google Classroom. Ya. Presensinya di segmen 2 ya. Segmen 3 jangan, segmen 3 nanti setelah isoma. Isoma sampai pukul 12.50. Jadi harapannya jam 12.50 kakak-kakak sudah join Zoom. Nah, untuk linknya masih sama untuk Zoom seperti ini. Oke, bisa dipahami ya? Ya, silakan kakak bisa istirahat. Selamat istirahat. Saya telepon pun ya. Kak Hanifa, Iya Kak, Sulur. stop. Ini rekamannya di stop. Belum diklik itu. Recordnya di stop.